masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berada di hari ini tentu karena Tuhan yang mengizinkan kita ada di hari ini. Amin. Kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang Tuhan berikan tentunya untuk kita boleh beraktivitas di sepanjang hari ini. Dan karena itu saudara, sepatutnya kita mendahulukan Tuhan hari ini. Kita mengucap syukur karena saya percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kita semua hari ini damai sejahtera sukacita. Amin. Dan karena itu mari kita bersaat teduh. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu dan bersukacita karena Tuhan beri hari ini. Rahmat-Mu selalu baru dan karena itu kasih setia-Mu tidak pernah berhenti atas hidup kami. Kami percaya Engkau telah menyediakan segala yang kami perlukan hari ini. Karena itu kami mau datang kepadamu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian konsentrasi kami. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus dan juga Engkau memberkati seluruh perangkat IT yang kami gunakan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dan setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, mereka diberkati, dikuatkan, diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya mau katakan bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi. Miliki mimpi yang besar. Amin. Nah, karena itu saudara, di Amsal pasal 21, saudara bisa baca ini dari ayat 1 sampai dengan 31. Tapi kita akan lihat di ayat 22. Dikatakan begini, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Saudara, saya katakan tadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Saudara harus memiliki mimpi yang besar. Amin. Bermimpi berarti memiliki sesuatu dalam pikiran sebelum diwujudkan menjadi kenyataan. Mimpi jenis ini bukanlah mimpi sebagai kembang tidur, tetapi mimpi yang di dalamnya berisikan cita-cita dan kerinduan untuk menggapai sesuatu yang terkadang sulit dipahami oleh akal sehat kita sebagai manusia. Saudara, bermimpi di sini artinya berpikir besar, mencita-citakan hal-hal yang besar dan hebat dengan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Segala sesuatu, apa saja yang berhasil diwujudkan oleh seseorang itu semua berawal dari mimpi. Amin. Cita-cita, angan-angan yang saya percaya ditanamkan Tuhan dalam hati dan pikiran kita semua. Amin. Dan itu terjadi bukan tanpa rintangan atau masalah. Amin. Justru melalui masalah kita dibentuk menjadi pribadi yang kuat. Sehingga kita tidak menyerah kepada keadaan dan tetap melangkah maju menggapai impian tersebut. Namun umumnya setiap kali masalah datang, ini yang terjadi, banyak yang menunjukkan reaksi yang negatif. Yaitu apa? Mengeluh,
frustasi, marah, kecewa, dan putus asa. Kita seringkali tidak menyadari bahwa di balik besarnya masalah justru, dengar baik, tersimpan kesempatan yang memungkinkan kita memiliki masa depan yang besar pula. Tanpa melewati Goliat, ya kan? Daud tidak akan pernah menjadi raja. Betul? Ketika kita berhasil mengalahkan raksasa, kita sedang menapaki anak tangga baru yang lebih tinggi dalam kehidupan kita. Saudara, bermimpi bukanlah menanti badai berlalu, melainkan berani menghadapi badai dengan penuh keberanian. Saudara, Alkitab mencatat ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Saya baca itu di 1 Samuel pasal 17 secara keseluruhan, bagaimana keberanian Daud berhadapan dengan Goliat yang secara real, ya, mustahil, ya. Secara perhitungan manusia, akal sehat pun mustahil Daud bisa memenangkan peperangan itu. Tapi kita tahu bahwa Daud dengan berani berhadapan dengan Goliat yang tingginya 3 meter, 3 meter lebih, 3,2 meter. Dan diperlengkapi dengan perlengkapan perang yang lengkap. Iya kan? Sementara Daud, saudara tahu sendiri, seorang gembala yang hanya bawa tongkat, ya, dan juga ketapel, ya, batu umban, ya, saudara. Tapi dia memiliki mimpi yang besar untuk bisa memenangkan peperangan itu. Kita ingat Yusuf. Saudara, Yusuf harus melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya. Dijual menjadi budak, difitnah dan dipenjarakan karena mimpinya yang besar pula. Ya kan? Meski demikian, ia tetap berpegang pada visi yang diterima dari Tuhan dengan hidup seturut kehendaknya. Sampai saatnya Tuhan bertindak sehingga mimpi yang besar Yusuf itu menjadi kenyataan dan hidup Yusuf pun menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Saudara, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagi orang yang kualitas rohaninya biasa-biasa saja, menghadapi masalah yang kecil saja sudah mulai kecewa. Ya kan? Dia begitu mudah kecewa dan berputus asa. Karena itulah hidup mereka pun ya hanya biasa-biasa saja. Mereka menginginkan berkat yang besar tapi tidak mau menghadapi tantangan yang besar pula. Dan lebih memilih untuk lari dari masalah. Saudara, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya bagi saudara dan saya, terutama hari ini. Amin. Tapi perlu upaya keras untuk meraihnya, sebab berkat-Nya yang besar tersedia di tempat yang dalam. Saudara, hanya di laut yang dalam para nelayan akan menangkap ikan-ikan besar. Betul? Ya. Inilah perintah Tuhan kepada Simon Petrus. Kalau saudara lihat di Lukas pasalnya yang ke-5, pada ayatnya yang ke-4, Tuhan Yesus berkata begini, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, ukuran masalah yang kita hadapi biasanya menentukan level kerohanian yang akan kita capai.
Karena Tuhan tahu kemampuan kita, saudara. Ia pun mengizinkan masalah terjadi sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Jika kita menyadari akan hal ini, kita akan terus melangkah maju bersama Tuhan. Karena kita percaya bahwa dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikian tertulis dalam Roma pasalnya yang ke-8 pada ayat yang ke-37. Itulah sebabnya Tuhan pun menghendaki kita, saudara dan saya, untuk memimpikan apa saja dan menginginkan apa saja. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, perlu diingat bahwa mimpi tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa tindakan dan usaha kita untuk mewujudkannya. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang mengawalinya dengan sebuah mimpi besar yang membuat mereka menjadi orang-orang yang rajin, tekun, bersemangat, ya kan? Tidak gampang menyerah pada tantangan yang menghambat impiannya. Mereka tidak berpangku tangan, itu juga saudara yang paling penting ya. Mereka tidak hanya mengharap berkat turun dari langit ya, saudara. Tapi mereka menggunakan seluruh kemampuan untuk meraih berkat. Nah, ketika kita melakukan yang terbaik, dengar baik, yakinlah Tuhan akan melakukan yang tidak sanggup kita lakukan. Wow, iya kan? Sebab dikatakan di Mazmur pasalnya yang ke-60 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Saudara, mungkin saat ini kita sedang terpuruk dan gagal. Jangan putus asa, saudara. Jangan tawar hati. Tetap memiliki semangat, tetap punya iman, tetap bermimpi, saudara ya. Ayo bangkit, saudara. Sekali lagi bangkitlah. Mari kita arahkan mata kita kepada kuasa Tuhan yang tak terbatas itu. Yosua karena mengandalkan Tuhan, dia mampu melewati setiap rintangan dan tantangan, masalah, kesulitan yang harus dia lewati. Dan apa yang terjadi? Dia berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara, saya pun memiliki mimpi yang besar. Walaupun saya harus memulai dari sesuatu yang kecil. Saya punya mimpi yang besar, saya punya pesantren Kristen gitu ya, kalau boleh dikatakan begitu. Ya, lembaga, tempat di mana kita menggodok petobat-petobat baru. Ya kan? Ya, dilengkapi dengan asrama begitu ya. Kita godok mereka supaya mereka mampu untuk menggerakkan seluruh kemampuan yang ada pada dia untuk kemajuan Injil. Supaya murtadin-murtadin itu punya wadah. Dan mereka tidak menjadi orang yang liar begitu ya. Lalu kemudian ya balik lagi gitu kan. Nah saudara, saya punya mimpi yang besar. Walaupun saat ini belum terlihat ya saudara. Ya saudara, saat ini juga saya masih masih kecil lah, boleh dikatakan begitu. Ya, masih ruko, masih sewa. Dan kami terus berdoa supaya memiliki ruko, 3 ruko, saudara ya. Saudara bayangkan, bukan cuma 1, 3 ruko. Ya, kalau perlu 5 ruko gitu saudara. Nah, 1 ruko berapa Pak Pendeta? 1,6 kali 5 lah, atau kali 3. Ya kalau bermimpi itu kenapa yang kecil ya, harusnya yang besar. Nah saudaraku yang kekasih, kunci meraih impian besar ini, andalkan Tuhan dalam segala perkara. Sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang
kita doakan atau pikirkan. Saya bisa baca itu di Efesus pasal 3 ayat 20. Miliki mimpi yang besar dalam hidup ini. Andalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami diingatkan untuk tidak takut memiliki mimpi yang besar dalam hidup ini. Sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan. Dan karena itu kami andalkan Engkau. Memang secara manusia kami tidak kuat, tidak mampu. Karena itu kami tidak akan andalkan kekuatan kami, keterbatasan kami. Tapi kami memandang kepada Tuhan yang besar, yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang sebelumnya tidak kami pikirkan, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Sebab bagi Engkau tidak ada perkara yang sukar dan mustahil. Orang yang punya iman juga akan selalu mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh subscriber Galilea Network dan seluruh sahabat Galilea yang begitu setia mengikuti tayangan Sahabat Galilea Firman Tuhan setiap hari Senin sampai Sabtu. Tuhan berkati mereka dan Tuhan buat promosi dalam hidup mereka, pekerjaan, dan ada terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, finansial mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk Galilea Network, kiranya channel ini akan menjadi kebutuhan umat Tuhan dan mereka bisa bertumbuh dan menjadi dewasa iman rohani mereka. Sehingga mereka semua yang setia mengikuti tayangan ini menjadi garam, menjadi terang, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kalau saudara merasa terberkati dengan tayangan ini, saudara, saya mohon bantuan saudara untuk membagikan link channel ini, ya, Sahabat Galilea ini kepada yang lain supaya mereka pun juga diberkati. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada